Oke, balik lagi di channel YouTube Jago Bajaku sama Bu Reza. Kali ini akan membahas tentang percentage of completion method di dalam pengakuan pendapatan atas kontrak konstruksi jangka panjang. Dan di sini ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, menghitung persentase penyelesaian, yaitu total biaya dikeluarkan sampai tanggal pelaporan cost to date dibagi dengan total estimasi. Kemudian mengalihkan persentase, menghitung pendapatan yang diakui, serta membuat jurnal yang diperlukan. Ini nanti akan gue jelaskan secara simultan di dalam ketika membahas contoh. Jadi lebih enak sambil membahas contoh terkait dengan penjelasan ini. Teknik atau langkah-langkah dalam perhitungan percentage of completion method. Nah, di sini kita lihat contohnya ya. PT Bangkit Property, sebuah perusahaan kontraktor, mendapat kontrak untuk membangun sebuah resort dengan nilai kontrak awal sebesar $5 juta dan total estimasi biaya awal sebesar $4,5 juta. Kontrak ini dimulai tanggal 1 Juli 2017 dan diperkirakan selesai bulan Oktober 2019. Data terkait penyelesaian kontrak adalah sebagai berikut. Nah, kita lihat di sini. Kita masuk ke tahun 2017 dulu. Nah, di tahun 2017, kita lihat di sini ya, kontrak price-nya kita udah tahu 5 juta ya. Kontrak price-nya 5 juta. Nah, kemudian kita lihat biaya yang dikeluarkan di tahun 2017. Nah, cost to date di sini adalah 1 juta. 1 juta ya. Kemudian estimated cost to complete, artinya biaya yang estimasi biaya yang akan dikeluarkan sampai konstruksi ini selesai itu adalah 3,5 juta. Artinya estimated total cost adalah 4,5 juta. Ya. Nah, estimated gross profit di tahun 2017 adalah 500.000. Ini secara keseluruhannya. Nah, percentage completion-nya di tahun 2017 adalah 22,22%. Ini dari mana? Dari 1 juta cost to date tadi dibagi dengan 4,5 juta. Ya, dia udah selesai 22,22%. Kemudian di tahun 2018, kontrak price tetap 5 juta, cost to date-nya adalah 3,150. Estimated cost to complete adalah 1,4. Sehingga estimated total cost-nya naik. Yang tadinya 4,5 juta jadi 4,550. Nah, estimated total gross profit adalah 450.000. Sehingga percentage completion itu dihitung 350 dibagi dengan 4,550. Hasilnya adalah 69,23%. Kemudian di tahun 2019 ya, di tahun 2019 sudah selesai nih, sudah selesai ya. Kontrak price 5 juta, cost to date-nya 4,550. Estimated cost to complete-nya 0 karena sudah tidak ada pembangunan lagi, sudah selesai. Dan estimated total cost-nya adalah 4,550.000. Sehingga percentage completion-nya adalah 100%. Dan estimated total gross profit akhir itu adalah 450.000. Nah, kemudian ini ya, ini terkait dengan tadi mencari persentasenya dulu. Nah, setelah mencari persentase, kita hitung pendapatan dan biayanya atau bebannya berdasarkan dengan persentase yang telah kita dapatkan tadi. Nah, caranya gimana? Tahun 2017 kita lihat di sini. Revenue-nya adalah 22,22% dikali 5 juta, 1,111.000. Cost-nya adalah 1 juta yang dikeluarkan. Sehingga gross profit di tahun 2017 adalah 111.000. Ya, nah ini diakui di tahun 2017. Nah, kemudian di tahun 2018 kita lihat di sini. Kan sudah jadi 69,23% dikali 5 juta. Yaitu 3,461.500 dikurangi dengan cost-nya adalah sampai dengan tahun 2018 ini adalah 3,150, sehingga gross profit pada tahun 2018 adalah sampai dengan tahun 2018 adalah 3,115.500. Nah, jangan lupa ini itu kan total 2 tahun. Nah, berarti kalau yang tahun 2018 aja gimana? Tentu harus dikurangi dengan yang setelah diakui sebelumnya, 1,111.000. Sehingga di sini kita dapatkan yang diakui di tahun ini adalah untuk revenue-nya 23,505.000, ini dikurangin ini ya, dikurangin ini. Kemudian cost-nya 2.150.000, yaitu 350 dikurangi dengan 1 juta. Sehingga dapatkan gross profit untuk tahun 2018 adalah 200.500. Nah, terakhir untuk tahun 2019 ya 5 juta ya, karena sudah 100%, cost-nya adalah 4,550. Gross profitnya 450.000. Ini secara total 3 tahun. Nah, berarti kalau mau cari tahun 2019 aja itu dikurangi dengan pencapaian 2 tahun sebelumnya. Itu 3,461.500 dan 350.000. Hasilnya adalah 1,538.500 untuk revenue-nya dan cost-nya adalah 1.400.000. Sehingga didapatkan gross profit tahun 2019 adalah $138.500.
Nah, setelah itu kita buat jurnal. Nah, jurnalnya gimana? Jurnalnya gini, kita lihat ya. Jurnal yang pertama harus dibuat adalah jurnal untuk mencatat biaya konstruksi. Nah, jurnal untuk mencatat biaya konstruksi itu adalah jurnalnya seperti ini, construction in progress. Pada di kreditnya bisa macam-macam, bisa material, cash, account payable, dan seterusnya. Nah, di jurnal tahun 2017-nya 1 juta, ya yang ini, 18-nya 3150 dan 19-nya 4. 17-nya adalah 1 juta, 18-nya itu adalah 2150, 19-nya adalah 1,4 gitu ya. Nah ini ya, kalau ini kan tadi kumulatif kan, ini kumulatif, sedangkan yang kita masukin sini adalah memang cost yang dikeluarkan pada tahun itu berapa gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa tagihan. Di sini ada tagihan ya, billing. Nah, billing nih, ada billing 1 juta, 2,5, 1,5. Billing progress during the year. Ya, berarti 2017 itu ada 1 juta. Nah, jurnal standar untuk billingnya adalah account receivable di debit, kreditnya adalah billing on construction in progress. Ya. 1 juta, 1 juta, 2,5, 2,5, dan 1,5, 1,5. Kemudian untuk mencatat penerimaan kas, yang ada kas yang diterima ya, 550.000, 1,950 dan 7.500. Nah, berarti pakai cash pada account receivable. Ya, setelah di billing tadi masuk ke account receivable, baru ketika penerimaan kas berarti account receivable-nya ditutup, diganti jadi cash. Nah, pakai angka yang ini 550, 1,950 dan 2.500. Ya. Nah, baru yang keempat adalah mengakui revenue dan gross profit. Nah, caranya gimana? Nah, kita lihat di sini. Revenue itu kan di kredit ya, ini ya. Tahun 2017 adalah 1.100.000. Cost-nya adalah ini 1 juta. Berarti 1 juta. Masuknya bisa ke construction expense, bisa juga ke HPP atau apapun namanya, yang penting itu adalah harga pokok dari revenue yang didapatkan dari long term construction contract. Hasilnya adalah, nah, di debit itu construction in progress, itu artinya dia adalah gross profit. Gross profitnya dimasukkan ke dalam akun construction in progress. Begitupun di tahun 2018, pendapatannya 2.350, bebannya adalah 2.150, ya ini, sehingga laba kotornya adalah 200.500 yang masukkan ke akun construction in progress, dan begitu juga di tahun 2019. Nah, terakhir, karena di tahun 2019 itu sudah selesai kontrak, ketika dia sudah selesai kontrak, tentu akun construction in progress harus kita tutup, dan akun billing on construction in progress harus kita tutup juga. Dan ketika di akhir masa kontrak, harusnya nilai construction in progress dengan nilai billing on construction in progress itu akan sama ya, karena construction in progress ini terdiri dari cost plus laba kotor ya, gross profit ya, which is ini pasti adalah revenue-nya sebenarnya ya, sedangkan billing on construction in progress juga adalah revenue ya, yang ditagihkan ke ke pelanggan, ke konsumen. Nah, sehingga di tahun 2019 ketika dia sudah selesai, maka ditutup jurnalnya, construction in progress-nya di kredit 5 juta dan billing on construction in progress-nya adalah 5 juta di debit. Ya, ditutup. Seperti itu. Oke, kemudian bagaimana penyajian di dalam laporan keuangannya? Nah, kita lihat di sini. Penyajian dalam laporan keuangannya, ini ledgernya ya. Ini ledger dari construction in progress. Kita lihat di sini, dia akan bertambah dari adanya biaya yang dikeluarkan plus adanya pengakuan gross profit, yang mana nanti akhirnya adalah 5 juta. Ya. 5 juta ini sesuai dengan revenue-nya, gitu ya. Sesuai dengan revenue tadi gue udah jelasin. Dan dia ditutup ya pada saat akhir project ya. Tadi ya, ditutup billing on construction in progress pada construction in progress di kredit. Gitu. Nah, kemudian income statement yang kita lihat sini tahun 2017. Berarti ada revenue 1.111.000, cost of construction ini sama kayak HPP sifatnya 1 juta, sehingga ada gross profit 111.000. Nah, kemudian di neraca atau di statement of financial position ya, di 2017 itu ada current assetnya. Nah, construction in progress yang masih progress tadi itu masuknya ke akun inventory, guys. Nah, tapi nanti dia akan dikurangi dengan nilai billing yang telah ditagihkan ke si entitas, ke si pelanggan. Ya, construction in progress-nya adalah 1.111.000,
billingnya, kalau kita lihat di sini billing yang di billing ke entitas ke konsumen itu adalah 1 juta. Nah, berarti dikurangi billing sehingga hasil dari inventory akhir kita untuk construction in progress ini adalah 111.000. Dan kemudian jangan lupa ada account receivable karena tadi baru dibayar 550.000 ya. Masih ada account receivable 450.000. Lalu bagaimana di tahun 2018? Nah, untuk revenue sama, revenue dikurangi cost of construction ya. Hasilnya gross profit 200.500. Kemudian di statement of financial position-nya kita lihat di sini. Account receivable-nya 450.000 ya. Ditambah di sini kan 450 ya. Ditambah dia itu ada billingnya itu 2,5 juta. Kemudian dikurangi dengan account receivable yang sudah dibayar 1.950. Ya, hasilnya adalah 1 juta, gitu ya. Kemudian di current liabilities ya, itu ada, nah kita lihat di sini. Nilai construction in progress ternyata sampai dengan tahun 2018 itu nilainya adalah 1 juta ditambah 2150 tambah 111.000 tambah 2.500. Ya, kalau digabungkan itu adalah 346.500. Padahal billing yang sudah kita tagihkan ke si pembeli itu adalah 1 juta ditambah 2,5, 3,5 juta. Ya. Ternyata ini nilainya itu lebih tinggi billingnya dibandingkan dengan nilai construction in progress. Kalau tadi kan construction in progress kita nilainya lebih tinggi daripada billing sehingga dia masuk inventory. Nah, sekarang ketika dia nilainya lebih tinggi billingnya, maka dia masuk ke akun current liabilities. Ya. Masuk ke akun current liabilities. Dan terakhir untuk tahun 2019 ini ada di neraca sudah nggak ada apa-apa karena sudah selesai. Sedangkan di income statement masih ada revenue-nya 1538500. Mana tadi? Ini. Dan di cost of construction-nya adalah 2150. Sehingga adalah 1,4 juta. Sehingga ada gross profit-nya 138.500. Oke gitu guys, kira-kira yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di-share di seluruh sosial media yang kalian miliki. Jangan lupa belajar terus. Bye-bye.